Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana iblis punya tipuan sehingga kita pun bisa tertipu. Nah, mari kita akan menganalisa tentang strategi 2 dalam penipuan iblis itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali anugerah Allah menghadirkan kita di tengah-tengah di bawah kaki Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Allah. Namun mari kita mohon hikmat-Nya. Bapa di surga dan juga ada di tengah-tengah kami. Saya bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan, roh hikmat-Mu, agar bukan saja pendengar, tapi mengerti, memahami, memilikinya dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Supaya kami lebih kokoh kuat imannya dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kembali mengetengahkan tentang strategi doa. Dan hari ini kita bicara soal hati-hati dengan tipuannya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 di sana dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatnya atau tipu muslihat iblis. Nah, ini nasihat Paulus mengingatkan kita. Karena itu dikatakan lebih jauh, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya Bapak, Ibu, kita semua dimanapun berada, dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, iblis itu bukan manusia. Dan manusia juga bukan iblis. Tapi kekuatan iblis itu juga luar biasa. Pertahanan iblis itu luar biasa. Dan kalau kita tidak punya strategi doa dalam melawan tipu daya iblis, kita akan gampang jatuh karena tipuannya. Kayak itu yang harus kita pahami. Yang pertama, iblis itu punya pengalaman. Saya berkatakan pengalaman iblis itu sedang penuh, bahkan sedunia. Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10. Di sana dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ini nasihat yang sangat tajam sekali. Rupa-rupa tipu daya iblis terhadap orang-orang yang harus binasa atau yang tidak punya keselamatan. Dan pengalaman iblis itu boleh katakan mendunia. Artinya di mana-mana seluruh dunia ini. Itu pekerjaan si jahat. Bahkan sampai di surga pun dia berani melawan Tuhan. Dalam Yesaya 14 itu jelas sekali bagaimana para malaikat adalah merupakan umat Allah di surga. Tapi dia sangat tinggi, congkak, sombong. Dia ingin menjatuhkan tahta Allah. Tapi Allah mengalahkannya. Dan kemudian dihancurkan dan dibuang ke dunia orang bumi, orang mati. Jadi Allah itu melawan iblis di surga dan antek-anteknya. Kita melihat juga di Taman Eden. Bagaimana iblis itu mencoba menjatuhkan Adam dan Hawa. Sampai generasi sekarang ini kita kena dampaknya. Dalam kehidupan hari kesehari, peperangan, korupsi, pembunuhan, dan peristiwa lainnya menguasai dunia ini. Sampai kadang-kadang tempat ibadah pun banyak merosot.
hidup keduniawiannya. Orang beriman menguasai hati, pikiran manusia, tidak pandang bulu. Untuk Tuhan kadangkala itu nomor sekian, baru dia kepada Tuhan. Mengapa sampai hari ini bisa terjadi? Karena itulah tipu daya iblis kepada manusia. Karena itu kita harus memahami iblis itu punya pengalaman sedunia. Yang kedua harus kita perhatikan segudang tipuannya. Kisah para Rasul 13 ayat 10 Paulus mengatakan, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Coba beraninya Paulus, ya. Iblis dan antek-anteknya itu memiliki segudang tipuan. Karena itu Alkitab mengatakan iblis itu bapak pembohong. Setan itu bapak pembohong. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus hati-hati dengan penipuannya. Adam dan Hawa saja bisa tertipu dengan indahnya, sedapnya, menarik hati pohon yang berbuah itu yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya dia ambil, dia makan, jatuhlah Adam dan Hawa dalam dosa. Tipuan penglihatannya memang indah, kadangkala kita tidak pahami. Orang beriman kalau kurang perhatian imannya, kapanpun akan tertipu. Itulah penipu ulung, ya, yang sangat menarik manusia. Kadangkala manusia itu tidak memahami dampaknya penderitaan, kematian, kekal. Memang Yesus pun telah mengatakan lewat Yohanes, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaannya si jahat kita. Hati-hati. Yang ketiga, Yesus di atas segala-galanya. Jadi kehidupan orang beriman yang paling utama adalah Yesus harus menguasai kehidupan kita. Hati, pikiran, iman kita. Di dalamnya harus ada Yesus Kristus. Tanpa Dia dalam diri kita ini, jangan harap kita akan menang melawan tipu dayanya. Karena itu jadikan Yesus di atas segala-galanya. Yohanes 3 ayat 31 mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dan siapa yang dibicarakan ini? Itulah Yesus sendiri. Di atas segala-galanya Dia terutama. Ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam tindakan hidup kita, ada dalam iman kita. Yesus harus menjadi raja dalam segala kehidupan kita ini. Karena Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya. Dia juga yang menciptakan surga dan neraka. Tapi Dia pula juga yang dapat menghukum dan memberikan anugerah kepada manusia. Karena Yesus adalah yang awal, yang omega, dan yang awal dan yang akhir. Itulah Yesus kita yang kita imani. Karena itu iblis tersyok-syok saat dia diusir keluar dari cobaan terhadap Yesus dalam Matius pasal 4. Namanya saja sangat ditakuti oleh iblis. Dan kalau nama itu terukir dalam hidup hati kita ini, apapun bentuk masalah, pergumulan kita, perjuangan kita, atau strategi iblis pun kayak apa modelnya, kalau Tuhan ada di atas hidup kita ini,
maka nama itu akan terukir dan itu sangat ditakuti oleh iblis. Nah, kalau iblis dikalahkan, maka kemenangan akan terjadi atas kita, atas saudara dan saya, atas kita semuanya. Karena itu kita mesti hati-hati dengan tipu dayanya iblis, supaya kita jangan sampai tertipu. Tapi kita menang dan jadi pemenang lebih daripada segala-galanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan tidak pernah gagal. Biar itu termeterai dalam hati kehidupan kami masing-masing. Supaya kami tetap menang dalam menghadapi strategi iblis yang menghancurkan kehidupan iman kita ini. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk berdiri teguh dan tidak goyah. Nama Tuhan dipermuliakannya. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.